Saudara sudah terima semua bahan materi? Ya. Jadi tugas kelompok ini diharapkan kita refleksi. Jadi refleksi itu adalah teori pelajaran yang saudara terima dan ada sebuah objek penelitian. Seperti kayak saudara ngaca. Ya. Yang WC di sini pasti suka ngaca. Yang cewek itu bahasa Indonesia, WC itu bahasa Yunani, ya. Ya. Gitu, ya. Belajar itu sebenarnya sebuah refleksi. Kalau saudara belajar itu nggak sebuah refleksi, saudara nggak bisa berubah. Saudara rambutnya saudara acak-acakan, terus saudara ngaca, dan saudara nggak benerin rambut saudara. Ada gunanya nggak? Ada gunanya nggak kalau saudara ngaca, tapi saudara nggak benerin rambut saudara yang acak-acakan? Nggak ada gunanya. Ilmu yang saudara miliki tanpa direfleksikan, nggak bisa saudara terapkan. Jadi tugas-tugas kelompok itu, termasuk saudara nanti sampai kepada skripsi, tujuannya itu seperti sebuah refleksi, gitu, ya. Jadi saudara coba mengambil sebuah objek dari sebuah kelompok masyarakat dan coba saudara pertanyakan, gitu. Refleksi itu selalu mesti bertanya, ya, apakah saya sudah rapi atau belum? Ya, saudara pernah lihat nggak kantor-kantor, ya, ada tulisan, apakah saya sudah rapi, kan gitu ya, di depan kaca, gitu. Atau ada gambar monyet, gitu. Apakah saudara mirip, gitu ya, nggak? Ya, itu penghinaan namanya, ya. Nah, mari kita lihat langkah-langkahnya. Langkah pertama, saya harapkan saudara sudah menentukan kelompoknya. Ini yang saya mau tanya juga. Supaya tidak terjadi duplikasi atau tabrakan. Ya. Nah, sekretaris kelas siapa si Meke? Coba bantu saya kelompok 1 siapa aja, ya, gitu ya. Nah, tolong dicatat. Kamu duduk aja, ya. Nanti kasih tahu sama saya. Kamu yang catat, ya. Nama, dengerin. Saudara mesti sudah menentukan kan? Minggu lalu saya udah bilang. Sekarang kelompok 1, boleh angkat tangan jiwa-jiwa kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Kelompok 1. Oke. Tolong dicatat sekretaris atau siapa yang bertugas. Saya mau tanya kelompok 1. Ini langkah pertama kan? Tentukan objek penelitian kan? Tentukan masyarakat atau budaya akan diteliti. Ya. Kelompok 1, budaya apa? Baduy dalam. Oke ya, catat. Kelompok 1. Udah confirm belum? Ya. Terus saudara ke sana nggak ada ongkosnya loh. Oke ya. Tolong catat. Kelompok 1, Baduy dalam. Wih, menarik nih. Baduy dalam, kelompok 1. Oke. Saya mau tanya, kelompok 2. Kelompok 2, budaya atau kelompok masyarakat yang mana? Ya? Suku Woti di Timur Tengah Selatan. Oke. Menarik. Ya. Oke. Ya. Mantap, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. David? Kelompok masyarakat apa? Chinese bagan si api-api. Wah, ini menarik. Bagus. Pasti terbakar mereka semua. Pasti minimal setengah matang, ya.
Bagan si api-api. Ya. Kelompok 3, sudah ya. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4, kelompok masyarakat mana? Budaya mana? Ya? Dayak. Dayak yang mana nih? Dayak Ngaju. Oke. Kelompok 5 ya? Iya, kelompok 5, Pak. 5. Budaya apa? Makassar. Makassar, Sulawesi Selatan. Betul, jadi enggak? Nih, semua apa yang tercatat di bumi tercatat di sorga nih. Jangan ganti-ganti ya. Pusing nanti nih kita. Salah, koreksi. Apa? Apa jadinya? Nah, saya mau tanya, Wawena itu sukunya apa? Ya? Sukunya suku apa di Wamena? Apa? Apa namanya? Apa namanya? Suku Dani. Oke. Kelompok 6. Suku Minahasa. Bukan Teddy Minahasa kan? Oh bukan. Ini lagi heboh nih. Ya. Ini Minahasanya Minahasa, kan ada banyak ya di Minahasa tuh. Ya. Ini memang Minahasanya. Ya. Ya kan orang Manado tuh ada di Tonsea Lama, Tonsea Baru. Ya, ada Minahasa Selatan, ada Minahasa Utara. Ya. Bisa lebih spesifik? Oke. Kelompok 7. Bataknya Batak mana? Batak Toba. Ya. Oke. Dia Batak boleh jadi Nabolon, tasungan dia habis boleh. Ya. Kelompok 8. Kelompok 8 mana? Kelompok 8. Ya. Oke. Budaya apa? Toraja. Toraja ya. Oke. Ini variatif ya. Kelompok 10. 9. Oh 9. 9 apa? Mana yang 9? Boleh angkat tangan. Apa? Rote di N. Ya. 10? Mana 10? Oh Makassar. Oh kamu tadi kok ikut-ikut ke sana ya? Kamu sebenarnya anggota kelompok mana kamu? Makassar. Oke, 11? Ya? Oh 10 ya? Semangat ya. Saudara-saudara, minggu depan deadline-nya hari Senin. Ya. Deadline-nya hari Senin. 10 kelompok ini harus sudah kumpul. Jadi tidak, minggu depan ntar kelompok 1, 2, 3, enggak. Demi keadilan sosial. Seluruhnya sudah mesti kumpul hari Senin, batas jam 6 sore. Lewat 1 jam potong, lewat 2 jam potong.
Ya, jam 6 sore deadline-nya. Lewat jam 6 dipotong nilainya. Per 1 jam, ya. Lihat di slide yang saya sudah tulis. Tolong dalam bentuk PowerPoint, jangan PDF. Tujuannya apa? Kalau PDF saya nggak bisa kotak-katik, saudara punya itu PowerPoint. Ya, kalau PDF tuh, kalau ditampilkan tuh udah berderet begitu. Kalau PowerPoint tuh masih bisa ya. Jadi hari apa? Senin tanggal Senin itu sudah tanggal berapa? Sudah tanggal 31. Jadi tanggal 1 November 8 dan 15. Ya. 3 pertemuan kita itu presentasi. Oke. Saudara, formatnya lihat, Format di bagian depan, saudara cantumkan sumber data dulu. Itu penting. Jangan bilang ya, Pak saya terima dari Tuhan langsung, gue nyerah deh. Jangan kayak ujian skripsi. Dia ngambil satu topik, terus pakai ayat. Saya tanya, kenapa topik ini, judul ini, kamu pakai ayat ini? Tuhan yang gerakin saya, Pak. Wah, Loh. Waduh. Jangan kayak lu bikin khotbah dong. Kan ada alasannya secara exegesisnya. Iya betul. Ya enggak. Loh, Tuhan Yesus aja pakai konteks. Coba saya mau tanya. Waktu Tuhan Yesus ngomong sama orang Saduki, Tuhan Yesus kutip nggak dari kitab Yesaya? Kutip nggak? Masa? Ketika ngomong orang Saduki, Tuhan Yesus ngomong nggak dari kitab Yesaya? Tuhan Yesus kutip kitab Yesaya dalam Matius 15. Coba lihat konteksnya, ngomong sama siapa waktu itu? Matius 15 tuh. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Terus Tuhan Yesus mengutip dari ayat 7. Hei orang-orang munafik. Benaran nubuat siapa? Saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus pakai kitab Yesaya sama orang Farisi Saduki? Farisi sama ahli Taurat. Tapi ketika saudara baca dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus bicara dengan yang namanya orang-orang Saduki, Tuhan Yesus hanya pakai Torah. Nggak pernah keluar dari Torah. Ayo, kenapa? Apa bedanya Saduki dengan Farisi? Saduki dimulai dengan S, Farisi dengan Exactly. Saduki mana yang konservatif? Yang liberal yang mana? Saduki apa? Farisi. Yang liberal. Yang berpolitik? Enggak, salah. Saduki. Yang liberal mana? Yang lebih banyak di bait Allah, Saduki apa Farisi? Enggak. Yang menguasai bait Allahnya Herodes itu Saduki. Orang tetangga saya orang Saduki, gue tanya, lu kemana aja lu? Oh Randy mah dengar saya, om nyerah deh om. Orang Dita lagi kena COVID, mana dia urusin saya. Isinya Bang Randy lagi kena COVID si Dita. Saudara, jadi ini kalau ngomong tentang kontekstual ya, Tuhan Yesus pun pelayanannya kontekstual. Jangan salah. Maaf ya, ini kita nih orang karismatik nih terlalu banyak nih.
pakai yang namanya God Tell Me Theology. Tuhan kasih tahu sama saya, Pak. Saya ini anak rohaninya Arasiaan. Dari kelompok karismatik saya bertobat. Waktu saya masuk sekolah teologi tahun 84, teman saya tuh Hendy Marentek almarhum, Mos, mana ini semua jadi ahli Taurat kan? Jadi orang sekolah teologi sama orang karismatik dulu dianggap ahli Taurat. Ya enggak. Anti. Dulu yang sekolah teologi cuma orang Protestan. Orang Pentakosta dulu kayak GPDI, kayak SP dulu Om Ho bangun. 6 bulan, 9 bulan, berangkat, diutus. Tapi lama-lama kan kita punya kitab suci itu nggak jatuh dari langit. Orang Muslim mengatakan kitab suci ini jatuh dari langit. Nuzulul Quran. Artinya jauh dekat 5.000 rupiah. Mau tambahin lagi ya? Jangan buang sampah di sini. Jadi lihat dalam Matius 15 ayat 7. Kenapa ngutipnya saya? Kenapa dalam Kisah Rasul? Coba lihat. Ayat yang pertama. Kisah Rasul 4 ayat pertama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, tiba-tiba didatangi imam-imam dan pengawal bait Allah. Nah, yang menguasai sinagog itu orang Farisi. Yang menguasai bait Allah itu orang Saduki. Karena bait Allahnya itu Herodes yang bangun. Herodes itu bangun bait Allah ada kepentingan politik. Karena Herodes cuma tahu orang Yahudi itu hanya menantikan raja orang Yahudi asli. Kenapa Herodes mau bunuh bayi Yesus? Karena Herodes tahu orang Yahudi cuma tunggu asli keturunan Daud. Herodes itu nggak asli orang Yahudi. Dia adalah campuran antara apa? Herder dan bulldog. Makin kacau lagi. Ya. Dia orang Idumea. Sudah baca kitab Owaja itu ada Edom. Nah itu turunannya Herodes. Makanya dia mau bunuh. Kenapa? Karena dia tahu elektabilitasnya Ganjar tuh tinggi. Maksudnya. Iya. Gitu loh. Jadi lihat, mereka marah. Kenapa mereka marah? Karena mereka mengajak orang banyak memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari orang mati. Kenapa nggak ada orang Farisi di situ? Orang Farisi lagi kemana? Lagi main game. Oh enggak sih. Lagi mana? Enggak. Orang Farisi they had no objection about the resurrections of the dead. Yang artinya jangan buang sampah di sini. Ya. Ya. Ngerti enggak? Jadi pakai konteks. Nah, saya mau saudara balik lagi kepada tugas kita. Saudara dapat sumbernya dari mana? Itu penting. Mahasiswa nih saudara lagi belajar, nanti saudara akan tulis skripsi. Itu penting. Ini mahasiswa nih udah bab 1 jadi, Toto Pak ganti judul Pak, gitu. Kenapa? Saya nggak dapat sumbernya. Nah dia tahu. Karena ketika dia mau teliti sebuah gereja itu, ternyata gereja itu kayaknya ketika datang anak dari SCTBI mau riset, mereka nggak mau. Nggak mau kasih data, nggak mau diinterview, nggak mau diwawancarain. Ya udah selesai lah. Judulnya ganti. Lu nggak dapat data dari situ, apalagi penelitiannya penelitian lapangan, kecuali kalau library research, gitu. Library research pun juga, saudara mesti dapat bukunya, sumbernya, gitu. Ya, seringkali misalnya orang tulis tentang pertemuan gereja, dia mesti baca buku-buku standar, gitu. Saudara riset tentang Toraja, nanyanya orang Madura. Tak iya, ya. Kacau kan? Saya pengen tahu, saudara pakai buku, siapa yang diwawancarain, ada yang namanya kalau dibilang FGD, Focus Group Discussion, terus nanti kan belajar penelitian kualitatif, kuantitatif, siapa yang saudara wawancarain, mesti ditulis tuh, di bab 3.
Kasih tahu jabatannya apa. Gitu. Jangan yang ditanya GBX yang kami wawancarain, satpam gereja, tukang parkir gereja. Nanyain pembinaan sekolah minggu gitu ya enggak. So, riset ke Ebenezer yang ditanya yang itu kepala keamanan enggak. Ya, enggak bisa. Terus kalau pakai pustaka, buku apa? Nah, sekarang kita dibantu dengan online. Mesti kasih tahu juga websitenya. Gitu loh. Karena ada orang bikin website itu cuma copy paste. Gitu. Sumbernya dari mana secara online? Cantumin tuh. Kapan artikel itu dibuat? Ya. Oh, misalnya artikelnya 10 tahun yang lalu. Mungkin kalau update sama yang kemarin baru dibuat. Gitu. Itu penting. Ya. Saudara pakai jurnal. Jurnal teologi, jurnal apapun juga. Itu penting. Ya. Saya aja nih males nulis. Karena saya sibuk. Kalau jadi gembala tuh sibuk. Ya. Ngurusin lansia yang ngomel-ngomel. Pak Gembala, kapan nih kita ibadah sama Pak Gembala? Tante jangan, tante masih COVID. COVID mah kegadaan. Ya enggak, iya mati lu nanti gue repot. Dia enggak. Wah ribet dah. Jadi sebenarnya kayak saya begini tuh, ya udah kesulitan lah. Ada sih, saya ketemu dosen UI, masih saudara saya. Mas, lu suruh aja tuh mahasiswa nulis, lu tinggal poles-poles doang. Saya nggak mau. Saya mesti benar-benar nulis gitu ya enggak. Ya. Jadi sebenarnya tuh kita mesti nulis di jurnal-jurnal yang update. Gitu. Penemuan-penemuan ya. Kalau saya sebenarnya di bidang praktika, saya banyak terakhir nulis tentang Komsel. Dan katanya Bu Priskil, saya punya artikel tuh salah satu dari dosen-dosen yang di sini artikel saya yang sering banyak dikutip, melebihi dosen-dosen biblika punya kutipan. Ya, karena saya lebih praktis dan saya lebih spesifik. Ya enggak. Nah, saya ambil dari bidang praktika, saya sempitin lagi ke kelompok sel. Gitu, karena saya punya tesis tentang kelompok sel. Wah, itu menarik, Saudara. Saya kerucutin lagi. Gitu. Ya, nah kita upload semua tuh. Tinggal kita ketik doang tuh di Google Scholar, di Akademika ya. Kayak saya Saudara langganan nih Akademia ya. Gitu. Ya, ini setahun saya mesti bayar nih. Ya gitu. Ya, waktu itu pas lagi dapat diskon gitu. Banyak jurnal-jurnal yang kita bisa langganan dan bisa gratis. Gitu. Nah, ada dosen UPH ya, pengerja di NDC. Sekarang lagi ambil studi lagi di Australia. Gitu. Nah, saya tanya tentang COVID segala macam. Wah, dia ini dosen. Beda dokter praktek sama dosen UPH kalau jawab pertanyaan, mereka mainnya dengan artikel. Gitu. Dia bilang sama saya, "Pastor, mana WhatsApp-nya?" Dikirim sama saya. Artikel jurnal ilmiah semua yang udah melalui uji coba. Saya tanya, Edwin namanya. Win, itu vitamin D benar nggak tuh bisa mencegah COVID? Ntar Pastor, saya kirim ya. Gitu. Ya enggak. Dia pakai tuh jurnal semua. Dia kasih tahu nih hasil uji coba, riset segala macam. Sama kayak sekarang ada yang namanya gagal ginjal. Akut ya? Akut gagal ginjal. Kemarin saya dengerin tuh BPOM ngomong, hati-hati banget. Kemarin saya baca di Kompas, ada 2 orang tulis, peneliti. Hati-hati banget tulisnya. Karena mereka mesti main dengan referensi. Sumbernya. Gitu. Ngerti nggak? Ya. Ini mohon maaf sekali lagi. Jangan ngomong sama saya, Pak, saya pas doa, saya dapat ini Pak. Saya percaya Tuhan ngomong. Tapi untuk urusan Toraja, saudara mesti tanya, kopi Toraja di mana tuh yang enak gitu ya enggak? Soal Toba, ya nggak bisa. Saya doa apa? Opung saya mimpi, saya ketemu Opung mimpi, buset loh, ya enggak? Opung bilang, macam mana pula kau? Jangan-jangan bukan Opung kali itu, ya. Cuma bunga mimpi, ya enggak? Bunga tidur, mimpi namanya, ya. Jadi tolong referensinya musik. Saya ajarin saudara dari semester pertama, jangan tulis skripsi
datang sama saya, Pak, saya pakai buku ini. Saya nggak bisa. You mesti pakai buku ini, standar. Sumbernya gini, itu penting. Sumber saudara itu menentukan kualitasnya. Ya, saya salah satu penggemar Aiman Kompas setiap Senin malam. Sekarang udah pindah dari Kompas, gitu. Saya cuma paling senang tuh ngikutin Kompas, karena Kompas itu independen dan terpercaya. Iya. Saya dari kecil bacanya Kompas. Ada sih teman saya baca Pos Kota. Pos Kota tuh dulu sampai sekarang, kalau dicelup di air, diperes, darah semua keluar. Ya. Biar laku, judulnya pemerkosaan. Gitu ya. Nenek diperkosa. Siapa yang mau baca? Ada yang baca, malah itu yang ramai baca. Ya. Gitu ya. Kalau Kompas kan tadi saya baca di kereta, ya, lain nih. Gitu ya. Nah ini artikel yang kemarin nih. Etilen glikol dan gagal ginjal akut. Ya, yang nulis Sampurno, ya, Direktur Jenderal POM dari 98 sampai 2001, Kepala Badan POM. Iya. Ini lagi, etilen glikol di dokumen WHO, Chandra Yoga Aditama, ya, Direktur Pasajana Universitas Yarsi, ya, mantan Direktur WHO AS Tenggara. Dia main semua tuh dengan data, tuh, coba lihat. Bangun, Pak. Di Alkitab ada cium kudus dan di kelas ini ada tamparan kudus. Saudara-saudara, ini kedengarannya sederhana, ya. Tapi mohon maaf, nilai saudara tuh 30% buat presentasi kelompok. Saudara nggak memenuhi ini semua kriteria, saudara 25 nilainya. Ya, saudara jauh dari kriteria ini, saya kasih 20. Saudara kagak nulis, ya, ulang tahun depan ketemu sama saya. Gitu. Ya iyalah 30% hilang, ya. Jadi tolong saudara memenuhi ini kriteria, kasih datanya, gitu. Memang kadang-kadang ada satu topik, misalnya contoh ya. Profesor dari Berkeley University di bidang musik itu meriset gamelan Bali. Saya ingat tuh. Dia datang ke Bali cuma ketemu satu orang saja, pulang ke Amerika dari Berkeley Music. Kenapa? Karena tuh orang, siapa saya namanya? Itu cuma tamat SD, ngajar di ISI Bali, Institut Seni Indonesia, atau kalau sekarang namanya Sekolah Tinggi Seni apa gitu ya. Dia waktu diakreditasi, kan kita dosen semua nih mesti kumpulin nih. Ya enggak, ijazahnya S1, S2, sama S3 gitu. Dia cuma SD. Sempat dipermasalahkan sama Dikti. Kok tamatan SD ngajar calon sarjana seni? Mulai tuh, ada yang nggak tahu dia kan? Dikasih tahu, dia tuh narasumber dari dosen dari Berkeley. Dosen ini. Iya, karena dia doang yang tahu tuh gamelan Bali. Cukup satu orang. Mahasiswa yang lagi saya bimbing skripsi, nanya, Pak, mesti berapa orang yang saya interview? Kalau kuantitatif, kita ngomong jumlah. Kualitatif, yang lu tanya berkualitas nggak? Contoh, riset di sebuah gereja. Yang lu tanya Iyang di Ebenezer, pasti nggak lulus. Tapi kalau dia tanya sama Sosea, belum tentu. Dia tanya apa, gue jawab apa, dia tulis yang lain, ya gue salahin dia. Betul enggak? Jadi tolong penilaian online, data apapun juga sudah tulis dulu. Karena kalau saya lihat saudara udah pakai sumber-sumber yang valid, bagus, terstandar, saya udah tahu Roh Allah sedang bekerja. Kolektif gue jalanin juga nih. Yang pertama, ada 9 pertanyaan yang saudara mesti jawab. Kurang 1, saudara mesti jelasin. Pak, kami kesulitan di data ini. Begitu. Ya. Ada mahasiswa yang berkata, Pak, kami nggak dapat. Siapa mereka? Ya.
Jelasin namanya apa, lokasinya di mana, asal usulnya dari mana, karena ada sebuah kelompok masyarakat yang berpindah-pindah akibat perang. Nomad di Papua, ada yang nomad, tau nggak nomad? Berpindah-pindah, nomade. Jumlahnya berapa? Terus bahasanya atau dialeknya. Kita udah belajar kan? Ada yang bahasanya nyaris punah. Coba tuh cantumin. Itu nomor 1. Suruh jawab. Jawabnya langsung, jebret. Ikutin aja. Ya. Yang kedua, sistem kekeluargaan. Ya. Siapa pemimpinnya? Sistem pernikahannya, tempat tinggalnya mereka, apa di pihak suami, istri, atau berpindah-pindah. Terus enkulturisasi dalam keluarga. Seperti apa? Coba ceritain. Ya. Apa yang mereka lakukan dalam keluarga supaya seorang anak ini bertumbuh. Berikutnya, enkulturisasi dalam masyarakat. Ada enggak? Secara formal. Sebutkan kalau ada. Terus pekerjaan utama setiap keluarga. Pertaniankah, nelayankah, berburu, perkebunan, dan sebagainya. Contoh, orang Garut, pekerjaannya apa? Tukang cukur. Ya, orang Tasik, tukang kredit. Gitu ya. Ya, contoh. Nah yang ketiga, kita udah belajar tentang 7 kebutuhan setiap kelompok masyarakat. Coba kasih gambaran. Ya, metabolismenya kayak gimana, reproduksinya kayak apa, health-nya atau kebutuhan hygiene-nya kayak gimana. Gitu. Kenapa? Nanti kita lihat di bagian akhir. Ini penting. Terus worldview-nya. Mungkin majority adalah masih banyak animisme. Ceritain low religion-nya. Yang middle level-nya tuh. Kalau lihat ya. Apa? Coba gambarin. Roh-roh apa yang dipercayai? Bego-begonya orang toba. Gitu. Opo-oponya. Orang mau bilang pakatangnya apa? Ya, low religion tuh. Sebutin, apalagi kita orang karismatik, Pentakosta, peperangan rohani, pemetaan. Ya enggak. Di gereja saya tuh ada tuh tim yang khusus. Ya. Yang kalau masuk dia lagi melayani, lagi merintis tuh tim pelayanan kami di daerah Mangga Besar. Bikin pemetaan rohani. Ditulis nama roh-rohnya. Ya enggak. Roh sate enak di Pecenongan, roh martabak gitu ya. Terus ada agama lokalnya enggak? Ceritain dikit. Terus pengaruh animisme dan dinamismenya. Kayak seperti apa tuh? Itu semua dalam sistem worldview dan kepercayaan. Jangan tanya sama saya, Pak, apaan sih animisme? Kita udah pelajarin. Pak, dinamisme tuh tetangganya siapa? Gua kagak tahu. Gitu ya. Ya. Terus simbol-simbol, ini penting nih. Ya. Nanti kalau sudah belajar teologi kontekstual, saudara mesti nonton satu film dari Don Richardson. Gitu. Dia pakai simbol-simbol kepercayaan yang buat Injil diterima. Gitu. Ngerti enggak? Ya, contoh misalnya, buat orang Islam, itu simbol salib itu mungkin mereka melihat yang lain. Ya kan? Kita tahu gereja mula-mula, saudara, simbolnya bukan salib, ikan. Bahkan dulu kalau sama orang Kristen, karena lagi dianiaya, untuk tahu sama-sama Kristen apa enggak, tulis gambar ikan aja. Oh, tahu. We are brother in Christ. Gitu. Bro, we are brother bro. Ya enggak. Itu simbol. Coba kasih gambaran nih. Sistem simbol-simbol yang menonjol dan unik. Enggak semuanya, enggak perlu 15 saudara uraikan. Tapi yang buat saudara ini unik, menarik. Karena yang begini-begini kita bisa pakai. Contoh, saya pernah ceritakan tarian pendet di awal setiap acara. Itu simbolnya penting. Karena apa? Menghadirkan para dewa. Jadi kalau ada upacara keagamaan tanpa tarian ini, tidak hadir yang namanya dewa. Gitu. Bisa nggak kira-kira itu suatu kali kelak kita pakai? Terus karakteristik yang unik lainnya dari unsur budaya yang kita tidak bahas di atas sebelumnya. Saudara boleh lihat tuh ada beberapa unsur. Saudara cari situ.
yang saudara anggap, wah this is unique. Ya enggak. Ini karakteristik yang ada di budaya ini. Nah, pas mulai masuk ke 7, 8, 9, ini mulai masuk ke bagian pelayanan kita. Ini tujuannya kita belajar antropologi, etnologi. Supaya apa? Pelayanan Injil bisa dilakukan. Tapi saudara mesti lihat dulu, kebanyakan orang Kristen ada nggak di situ? Karena nanti saudara akan belajar yang namanya suku-suku terabaikan. Unreached peoples. Ya, kalau saya masih dipercaya, saya ngajar itu. Karena saya dulu tahun 96-97, saya masuk dalam tim PJRN. Yang menggumuli yang namanya the unreached peoples. Itu menarik. Ya. Nah, websitenya adalah di Joshua Project. Banyak pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya hasil refleksi dari Joshua Project. Kita lihat, kalau orang Kristennya 0,1%, itu dimasukkan dalam the unreached people. Unreached people adalah kelompok masyarakat yang jumlah orang Kristennya sangat sedikit. Yang orang Kristen di situ tidak ada. Bahkan, kalaupun ada orang Kristen belum bisa nginjilin kelompok masyarakatnya sendiri, dia disebut unreached people. Percaya nggak? Suku Sunda, suku Betawi termasuk unreached people. Lupa, di tengah-tengah orang Sunda kan banyak gereja. Nggak ada khusus gereja Sunda yang menyangkut orang Sunda. GKP apa Pak? Gereja Kristen Pasundan. Itu bahasa Indonesia. Itu gereja Protestan. Ya, tadi saya ngomong saudara di kelas teologi kontekstual. John Travis punya teori yang disebut dengan spektrum C1 sampai C6. Ya, satu model kontekstualisasi di tengah-tengah orang-orang Arab Saudi. Gitu. Di mana mereka jubahnya Islam, isinya sudah percaya Yesus. Gitu. Ya. Itu yang disebut dengan Muslim believers. Ada tuh artikelnya, menarik. Itu keberadaannya. Jika belum ada orang Kristen, tantangannya apa? Apa masalahnya? Dua rinci. Gitu, ya. Nah, kenapa kita ngomong tentang kebutuhan utama? Karena ini selalu jadi jembatan. Misalnya kesehatan, pendidikan, kita bisa masuk. Saya pernah ketemu sama gereja, saya pernah Natal, waktu itu saya khotbah di Natal Pas Pampres, didampingi oleh seorang romo. Karena biasa gitu kalau Natal di kantor-kantor, di instansi pemerintah, pasti ada pendeta sama romonya. Nah, saya banyak bincang-bincang sama romo. Romo selalu cerita, Pak Pendeta, kita kalau masuk, itu kakek sekolah dulu, ya, rumah sakit, tahu nggak? Makanya kan ada lagu jadul, bunyinya gini, aku berpisah di Terasin Karoles. Nah, tahu Singkaroles? Rumah sakit Katolik tuh yang tua di Jakarta. Nggak ada lagunya, aku berpisah di rumah sakit Muhammadiyah, nggak ada. Belakangan aja mereka niru. Sekarang baru bangkit tuh sekolah-sekolah Islam yang bermutu. Kalau dulu, ya Habib Rizik kan tamatan sekolah Betel sini. Karena dulu orang tuanya, ibunya Habib Rizik itu orang berpendidikan. Kalau mau sekolah yang bermutu, masuk sekolah Kristen. Jangan negeri, apalagi Islam dulu. Dulu ya. Sekarang banyak sekolah Islam bermutu. Gitu. Ya enggak, dulu enggak. Nah itu kebutuhan. Lingkungan hidup kah, pendidikan kah, kerohanian dan sebagainya. Dan yang ke-9, ya kalau saudara lihat ada pokok doa, di mana kita bisa masuk ke sananya, hal-hal yang perlu didoakan lagi, problem pergumulannya apa, misalnya angka perceraian yang tinggi, anak-anak yang terlantar, kekurangan gizi, ya, istri yang terlalu banyak main TikTok, tulis, ya, gitu, ya. Kan sekarang zamannya udah main TikTok, gitu ya. Kamu pernah dapat tendangan kudus? Hah? Kamu dulu dibaptisnya percik apa selam? Oh gitu ya. Kamu belum pernah baptis percik kan? Belum pernah baptis percik. Mungkin di kelas ini saya akan ambil air. Saya bilang gini, Rasul Paulus pernah mengajar di ruang kuliah Tiranus. Saking lamanya mengajar, Kisah Rasul 20, ada anak muda yang namanya Eutychus. Duduk dekat jendela, dia jatuh ke bawah. Nah, tapi Paulus turun, dibekap, bangkit lagi. Kalau saya bilang gini, kalau saudara duduk dan jatuh ke bawah, tertidur dan jatuh ke bawah,
Saya mungkin nggak seperti Paulus. Kalau Paulus turun dan mendoakan bangkit. Kalau saya mungkin buka jendela dan berkata, makanya lu, malas sih lu. Iya nggak itu. Ada pertanyaan? Yes. Ya? Ya? Saudara-saudara, basic needs of a culture is metabolism. Ayo coba pergi. Pikir pengen nanya soal tugas ya. Ya, ada pertanyaan? Ya, betul. Gimana? Yang 9 itu ada 9 poin itu. Maksudnya satu kelompok apa? Itu yang pertanyaan-pertanyaan Bapak punya itu yang ada 9. Termasuk yang terakhir 9 kelompok. Nah. Itu tugasnya sendiri atau kelompok? Maksudnya sendiri apa? Sendiri apa maksudnya? Kan itu kan di kelompok itu kan ada presentasi. Nah. Ini kan yang Bapak mau ini kan ada 9 pertanyaan. Iya, masih sendiri. Saya balik lagi sendiri. Ya enggak, penggunaan kelompok. Ngapain kita capek-capek bikin kelompok kalau sendiri? Ya, enggak sama dengan ujian. Ya, enggak. Gitu. Jadi kelompok. Dan ingat baik-baik, nasib saudara itu sama-sama satu kelompok. Dan saya nggak mau dengar, Pak, sebenarnya kelompok kami nggak bagus, Pak, karena si Anu aneh-aneh nggak. Gue nggak mau tahu. Belajar kerjasama. Ya. Pak, kalau dia nggak aktif mana? Gue nggak mau tahu. Belajar kerjasama. Saya tahu kadang-kadang, ini saudara masih semester pertama, entah udah semester berikutnya. Saudara tuh cuma doa, Tuhan jangan gue satu kelompok sama dia. Gitu. Nggak bisa. Saudara mesti belajar bisa kerjasama sama orang. Kalau saudara nggak bisa kerjasama, ya, saudara tidak akan pernah sukses. Gitu ya. John Maxwell tulis buku leadership terbaik. 21 hukum yang tidak dapat ditolak tentang pimpinan. Tapi buku keduanya, dia punya tentang 17 hukum dalam tim. Kenapa? Nggak ada orang yang sukses sendirian. Jangan pernah percaya sama film Rambo. Yang sendirian bebasin anaknya. Dengan senjata di kiri kanan, peluru di leher, jengkol, pete, dia taruh. Bohong. Tuh Hollywood punya tipuan. Jangan pernah percaya. Tuhan Yesus mengutus berdua-dua, betul nggak? Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Jelas semua? Kira-kira kalau kamu tobat dari mana sumbernya nanti? Kira-kira banyak kan? Banyak. Mungkin juga dari orang tua sih, karena orang tua termasuk Tokoh ya. Bagus juga tuh. Santumin. Ya, kamu punya orang tua namanya siapa, hobinya makan apa, sesuatu apa ya. Oke, bagus. Ya. Yang dari Papua tuh suku Dani. Sumbernya dari mana? Kira-kira dari keluarga juga. Oh, kamu dari suku Dani ya? Hah? Bukan. Kamu dari Sorong. Kalau Sorong kan Dani, bukan. Kalau Sorong kan ayam maru. Apalagi? Saya pernah ke Sorong sebabnya. Ya. Suku Moi. Kamu bukan Dani ya? Moi ya? Moi. Betul ya? Ya, itu dari Sorong ya. Kamu dari situ? Ya. Oke. Terus sumbernya dari mana dapatnya? Sumbernya? Oh, keluarga. Literatur, buku? Ada buku nggak yang kamu tahu yang pernah nulis tentang suku Moi dari Sorong?
Ada. Terus kamu pakai? Ada. Gitu. Kok kamu kayak bingung-bingung, saya tanya kayak. Saya bukan jaksa penuntut umum ya. Oke ya. Fix ya sumber ya. David. Soalnya sebetulnya kan gini Pak, yang Chinese bagian sapi-sapi kan. Kebetulan teman Bapak itu yang Dari situ. yang punya gereja juga situ kan. Makanya kita wawancara langsung nih. Ah. Makanya via Zoom lah contohnya. Apakah harus cari penelitian online lagi? Jadi penelitian kualitatif yang sebenarnya sudah lakukan saat ini, bukan kuantitatif. Kualitatif itu adalah kualitas jawabannya. Jadi gini kira-kira, ini saya cerita ya. Ini bagusnya begini, kita tanya sama teman papa, ya, kamu dapat jawaban ini. Terus rasanya ini perlu dikonfirmasi. Kalau kamu tanya lagi sama orang yang lain, baca literatur, dan sama jawabannya, cukup sampai di situ. Itu kualitatif. Tapi kalau misalnya saya tanya sama kamu tidur jam berapa? Ya enggak, coba. Ya. Saya tanya, dia jawab. Satu pertanyaan saya tanya misalnya, soal sistem keluarga. Dia cerita 1-2 poin. Terus saya tanya lagi pada sumber yang berbeda. Ternyata dia tambahin 3-4 poin. Ya enggak. Kalau begitu, ini jangan-jangan ini berkembang. Saya perlu tanya lagi. Ternyata pas Johan jawab, Johan hanya mengulang 1-2-3-4 poin. Cukup udah. Itu yang disebut dengan efek snowball dalam penelitian. Waduh, saya kayak dosen metodologi penelitian gitu. Mana ada mahasiswa saya bimbing blow on amat gitu. Mas, cukup nggak 3 orang? Gua kagak lihat kuantitasnya, kualitasnya. Dia guru seni Bali, ahli gamelan Bali, 1 orang dari Berkeley University datang ke Bali, wawancarin 1 orang, pulang lagi, cukup. Cuma 1 orang. Kenapa? Gak ada yang lebih hebat daripada dia. Kalau kamu punya teman, papa kamu punya teman, dia udah sampai dimakan api, makan siapa api, dia betul-betul nguasain. Kamu tanya ini, blak. Ini pertanyaannya kan luas banget nih, simbol-simbol dia bisa jawab segala macem. Kalau dia memang jadi narasumber yang sangat pas, seperti misalnya Rizky, papanya orang adatnya kuat, ya, keturunan dari Sisingamangaraja. Iya. Loh, ibu saya kan orang Ambon. Kita tuh orang Ambon tuh ada kampungnya. Nah, ibu saya Manutu karena kampungnya dari Haria, Lewaka. Kita yang besar-besar di Jakarta ini, kita Ambon Kart. Kita nggak tahu. Tapi kalau ada acara kumpulan, itu dulu ada Opano. Bahasa tanah pun dia masih bisa. Karena dulu di Ambon Maluku tuh, bahasanya ada bahasa yang cuma nenek moyang aja tuh bisa bicara. Kita muda-muda udah nggak bisa lagi. Kita cuma betale. Gitu, ngerti nggak? Nah kalau kita tanya dulu Raja Haria kayak bagaimana, dulu gini-gini, dia bisa cerita tuh semua. Jadi kalau saya mau teliti tentang masyarakat Haria, Lewaka, saya mesti tanya sama Opano. Opa, ya nyong, monyong lo. Ya, yang bikin gue repot aja lo nanya-nanya, gue udah tua ya nggak gitu ya. Ngerti nggak? Ya ini saudara tanpa sadar telah melakukan penelitian kualitatif. Ya nggak, tapi yang sederhana, simple. Karena nanti kalau kualitatif tuh begini, ya saudara tuh mesti bangun teori dulu, saudara tanya, teorinya saudara mesti ini, nah saudara dapat teorinya dari kelas. Nanti mesti jadi di laba 4 tuh sintesis. Ya enggak. Jadi hasil di lapangan sama teori saudara mesti amprokin tuh. Bisa-bisa saudara ketemu teori baru. Misalnya literatur tentang Chinese bagan si api-api yang saudara temukan, ternyata cuma ngomongin sampai 3 poin. Pas kita bikin tulisan, ternyata sebenarnya ada 4-5 poin. Dapat tuh teori baru. Itu yang disebut dalam bahasa penelitiannya grounded theory. Ya, grounded theory itu artinya kita pas ke lapangan, kita ketemu teori baru. Wah ternyata investigasinya si Aiman, judi online itu, omsetnya begini. Ya enggak, lu sering lo kepolisian itu kalah lu sama wartawan. Bener. Karena kan polisi Indonesia dulu
Makanya kan polisi Indonesia sering dibawa sama tim arkeologi Indonesia ke luar negeri. Karena ketika mereka mau menilai mumi dari Mesir, para ahli berdebat. Akhirnya kontingen Indonesia yang bisa jawab dengan tepat. Kapan usia mumi itu? Wah, para ahli arkeologi bingung. Apa metodologinya? Oh, kita bawa tim polisi Indonesia. Caranya gimana? Kita gebukin tuh mumi sampai ngaku. Kita injak kakinya, kita hantemin. Umur lu apa? Umur lu udah ngaku 3.490 itu. Ya. Ini kadang-kadang nggak ilmiah, tapi sebenarnya sangat-sangat tidak ilmiah ya. Ya. Ini nyindir sebenarnya. Tapi nggak semua polisi begitu ya. Oknum. Polisi itu ada 460.000 anggota. Ya nggak. Masa semuanya dikasih nama Sambo gitu ya nggak juga kan. Ini soal kasus ya. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya bubarkan kelas ini dengan penuh dengan sukacita? Ya. Ya? Apa? Oh. Kevin, kayaknya banyak masalah dengan kandungan kemih mereka semua. Kamu bantuin nih. Cepat. Cepat. Cepat kita doa, kita bubar. Nggak tahu, anak muda di gereja, gue yang kerjain gitu ya. Oke, saudara dengar baik-baik. Saya serius mengerjakan tugas ini dan jangan pernah terlambat kumpulin tugas. Saudara tidak kumpulin, saya nggak main-main kasih minus 30%. Ya, satu kelompok rame-rame. Jangan pernah punya excuse. Orang gagal itu BEJ hidupnya. Blaming, excuse, and justify. Ya, ada konseling banyak orang bermasalah. Selalu blaming others. Ini orang tua saya Pak, tetangga saya ini Pak, istri saya ini Pak, nggak bisa. Ya, Adam nunjuk si Hawa tunjuk ular. Puji Tuhan ular nggak nunjuk lagi. Kalau nggak kita kejadian 60 pasal. 10 pasal isinya tuding-tudingan ya. Dengerin baik-baik saudara. Siapa yang tidak kumpulin tugas 30% melayang nilai saudara. Dan saudara tidak akan mungkin dapat nilai B. Tidak akan mungkin. Serius, kerjain, pilih siapa yang bisa nulis, ya. Ingat di PowerPoint aja, nggak perlu keren-keren dandanin, ya. Kalau skripsi kan mahasiswa tuh harus presentasi dulu. Kadang-kadang didandanin kayak gini, nggak usah keren-keren. Kita main tahu isinya loh. Ada yang polosnya putih nggak apa-apa, tapi kalau isinya benar-benar bagus, nilainya bagus. Ini bukan fakultas seni, ya. Bukan jurusan IT. Ya, yang penting pokoknya saya mau lihat, ya. Oh ini udah jawab pertanyaan, ya. 9 poin ini masuk dalamnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita cepat-cepat bubar supaya pas dia balik, udah hilang. Oke, Johan, aman semua? Ya. Hari Senin jam 6. Saya tungguin di depan komputer saya. Kurang kerjaan ya. Tahu kan emailnya? Sudah baca kan? Nah, kita nggak pakai Google Classroom. Karena pengalaman saya banyak mahasiswa tuh gunain Google Classroom bermasalah, nyasar mulu. Karena kalau saudara nggak punya Google Classroom punya akun, ya kita pakai saudara punya Gmail misalnya, nggak bakal nyampe. Dulu ujian saya pakai itu, aduh pusing dah. Ya nggak, mesti ujian kan masuk yang pusing, dosen yang santai, saya yang pusing, ya nggak. Pak, saya udah kumpulin, nggak tahu dia pakai emailnya bukan emailnya STT apa dot AC it ya gitu. Udah pokoknya kirim
di amososia06@gmail.com. Ya. Deadline-nya jam 6 sore. Ya, lewat dari situ apa yang terjadi? Ya. Saya tanya sama Gaby soal mahasiswa yang mengulang nilainya. Mahasiswa yang boleh mengulang nilainya ya hanya yang nilainya 20 poin ke bawah. Dan itu hanya bisa menambah 5 poin. Ya, jadi saudara hanya bisa mendapat maksimal 5 poin ke atas. Ini demi keadilan buat teman-teman yang sudah kerja keras belajar. Ya, karena saya lihat beberapa dari saudara ada yang di bawah 20 poin. Gitu, ya, karena mungkin shock, kaget, ya. Ya, karena apa? Karena mengalami lawatan Tuhan, kaget dalam kelas ini. Ya. Ya. Jadi yang nilainya 20 ke bawah boleh ulang lagi. Ya, daftar sama Gaby. Ya. Free of charge. Tesnya nanti saya akan kirim melalui Google Form. Tapi ingat, hanya dapat tambah poin hanya 5 poin paling tinggi. Ya, nggak bisa lebih dari situ. Makanya nanti UASnya saudara mesti belajar beneran. Gitu, ya. Saya sengaja tarik lagi gitu. Ya dia udah datang ya. Enggak. Dia pergi lagi. Aduh. Emang kelas kita tuh penuh dengan ya penderitaan dan kesulitan ya. Ujian dan cobaan, oh Tuhan ya. Oke. Mari kita akhiri perkuliahan kita. Kalau saudara habis ini nggak ada kuliah, kelompok mungkin mesti bekerja ya. Cepat-cepat mulai disusun karena waktunya cuma seminggu, nggak sampai seminggu ini. Ya. Ya, saudara mulai jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau tidak ada lagi, mari kita akhiri perkuliahan kita dalam kita mau angkat 3 pujian. Oh, tinggal 3 pujian, nggak usah ya. Absen ada? Gitu. Nah, siapa yang hadir di kelas ini? Coba baca. Yang hadir. Random ya, random. Nah, terserah kamu. Sebut ya satu nama. Satu nama. Hanya satu nama yang menyelamatkan. Sebut nama. Lucia. Mana Lucia? Mana Lucia? Lucia. Lucia. Ya, berdiri. Lucia berdoa. Doakan supaya teman-teman semua semangat, ada teamwork yang bagus. Hari Senin semua sudah kumpul. Ya. Ya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Amin. Makasih Lucia buat doanya. Thank you. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Oh ya, sebelum lupa, dengerin baik-baik. Kelompok yang saya akan tampilkan. Jadi saya nggak akan tampilkan, tapi saudara harus ada. Saya akan acak. Jadi nggak urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bisa acak-acak. Ya, gitu. Tujuannya supaya variatif lah. Oke, Tuhan berkati. See you. Terima kasih. Kayaknya saya sudah sign loh tadi. Oke, ya. Thank you ya. Terima kasih.
Johan, thank you. Wih, liatin nih, Johan modal sendiri nih. Johan, ini punya Johan nih. Iya nih. Iya nih. Dia beli sampai ngutang di warung depan. Iya. Ya. Iya. Apa? Jangan sampai crazy-nya doang ya. Terima kasih banyak Pak. Oke. Mai. Yang online jangan keluar dulu, kita absen. Oke. Oke. Sudah boleh live. Udah saya screenshot. Thank you guys. Thank you. Udah gak ada. Gue mau balik tidur gitu. Ikut. Gak tau, kayaknya enggak. Kenapa? Ini tidur bentar, ntar mau kerjain. Gak tau kerjain apa yang bisa dikerjain, gue kerjain. Ini kenapa ya? Ya biarin. Udah berapa lama? Baru tadi, hampir setengah jam. Jatuh? Enggak, tahu. Soalnya gue tinggal. Jadi gue mau ngidupin gini. Apa dibiarin dulu? Biarin dulu coba. Kadang dia start Windows itu sering error. Sally can't wait. She knows it's too late as she was.